Selamat siang semuanya. Selamat datang buat Eva Mayasari, tamu kita hari ini yang cantik, ada asalnya dari Kalimantan katanya. Selamat datang ya Eva. Selamat bergabung di Denpasar Bahasa. Hari ini acaranya Denpasar Bahasa adalah maraton untuk pembicara, ada 5 pembicara. Gitu. Sebelum kita mulai, tugas saya adalah memberi wawasan tentang Toastmaster. Toastmaster sudah ada sejak tahun 1924. Jadi sudah 90 tahun lebih, dan itu menandakan bahwa Toastmaster Internasional ini adalah organisasi yang sudah ditempa, naik turun, melewati beberapa perang dunia, dan tetap ada. Gitu. Jadi benar-benar organisasi yang besar dan bagus. Yang kedua tentang Denpasar Bahasa. Denpasar Bahasa baru berdiri. Klub yang belum berumur 1 tahun. Tepatnya 29 atau 28 Januari 2021 ini berdiri. Jadi kami masih sangat baru, tetapi anggotanya berasal dari beberapa daerah di Indonesia, mulai dari Denpasar, ada yang dari Jogja, ada yang di Lombok. Dan kalau Eva nanti suatu saat bergabung, ada yang berasal dari Kalimantan nantinya, walaupun tinggal di Bali. Hal yang ketiga adalah peraturan di dalam pertemuan kita siang hari ini. Kalau kita tidak sedang berbicara, sebaiknya kita mensenyapkan mikrofon, dan pada saat kita berbicara, silahkan menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya. Sekarang mari kita sambut Presiden Debat atau Denpasar Bahasa, Denny Surya, untuk memulai acara. Silakan Denny. Terima kasih Ayu. Selamat datang teman-teman dan para tamu pada meeting bahasa pada tanggal 25 Juli 2001. Terima kasih sudah hadir. Sebelum saya mulai, saya ada beberapa pengumuman. Pertama, ada event TRI nanti pada tanggal 14 sama 15 Agustus. Jadi kalau teman-teman ada waktu bisa join. Kalau ingin tahu gimana cara bergabung bisa kontak saya. Kemudian ada satu pengumuman juga yang sangat menarik bahwa pada tanggal 8 Agustus kita ada sesi workshop di mana dibawakan oleh DTM Natali Cahyadi. Natali Cahyadi adalah orang yang memenangkan Division Contest Division 87. Jadi kita bakal dapat ini. Jadi kalau kalian punya waktu, catat di kalender kalian bahwa tanggal 8 Agustus kita akan ada workshop dan kita bisa berlatih bersama seorang juara dalam distrik kita. Setelah itu, saya selamat menikmati pertemuan hari ini, dan saya akan memanggil pengarah acara kita, yaitu seorang yang sangat ganteng dan suka senyum. Mari kita sambut pengarah acara kita, Denny Surya. Oke. Halo teman-teman sekalian, saya pengarah acara hari ini. Kirain siapa? Rupanya Denny. Hari ini saya bertugas sebagai pengarah acara dan sudah menjadi tugas saya menjelaskan tema pertemuan kita hari ini. Pertemuan kita hari ini memiliki tema pendidikan mencerdaskan anak Indonesia. Kenapa tema ini diangkat? Karena belum lama ini kita mendapat Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli 2021. Dan anak-anak adalah masa depan suatu bangsa, di mana kita dapat berharap pada mereka untuk memajukan bangsa kita. Jadi kita berharap semua orang berusaha mencerdaskan anak-anak kita sehingga Indonesia bakal menjadi negara yang lebih maju dan lebih baik. Rekan-rekan Toastmaster dan tamu sekalian, dalam setiap pertemuan Toastmaster ada banyak peran yang akan saling melengkapi. Di mana kita memiliki penilai umum hari ini, yaitu
Amelia Dewi. Amelia akan bertugas untuk memberikan umpan balik tentang keseluruhan jalannya pertemuan kita di akhir acara setelah penilai umum memberikan evaluasi. Kemudian ada juga penilai bahasa kita, yaitu Dita, di mana Dita akan menjelaskan umpan kata bahasa yang kita pakai apakah sudah benar, apakah ada yang bisa diimprove, apa ada yang bagus, dan akan menghitung kata acuan hari ini. Kata acuan hari ini adalah literasi. Kita nanti akan memberikan penjelasannya pada kolom chat. Kemudian jangan lupa memakai kata acuan kita hari ini. Kita tolong tulis di chat apa artinya, biar orang bisa mengerti dan dapat memakai kata-katanya. Kemudian untuk yang ketiga, kita memiliki penghitung bunyi tanpa makna, yaitu adalah Ayu Anantia. Di mana penghitung tanpa bunyi tanpa makna adalah mencatat pertemuan, semoga semua bunyi tanpa makna yang biasa kita lakukan tidak sengaja selama pertemuan berlangsung dapat kita sadari, yaitu misal dan kita dapat membuat diri kita lebih baik. Dan Ayu akan melaporkan hasilnya pada akhir acara. Kemudian penghitung waktu kita hari ini adalah Tiger, di mana Tiger akan menjelaskan gimana pemakaian waktu untuk hari ini. Tiger, waktu Anda. Hai, nama saya Tiger dan saya adalah perhitung waktu hari ini. Second here. Untuk para pembicara pada minut ke-5, saya akan menunjukkan 5 hijau. Pada minit ke-6 lemon kuning. Dan pada minit ke-7 strawberry merah. Ada kemudian memiliki 30 detik untuk menyelesaikan pedada Anda. Untuk topik table, saya akan menunjukkan warna hijau. Pada menit ke-1 warna kuning. Pada 1 menit 30 detik dan warna merah. Pada menit kedua, penilai akan menjadi hijau. Pada menit kedua, menjadi kuning. Pada 2/3 menit dan menjadi merah. Pada menit ketiga, harap tetap tepat waktu. Terima kasih. Terima kasih, Tiger, dengan penjelasan yang sangat jelas dan singkat dan demi menghemat waktu. Sekarang, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat agenda pertemuan kita hari ini. Pertemuan kita hari ini dibuat khusus untuk mengakomodasi kebutuhan anggota Denpasar Bahasa, karena banyak di antara anggota yang sudah siap berpidato. Sehingga sesi topik spontan untuk tamu biasa kita tiadakan. Tapi jangan khawatir, kita dapat menikmati 2 sesi lagi, yaitu sesi pertama, sesi pidato yang direncanakan. Sesi ini
Khusus untuk para anggota Toastmaster, di sini para anggota akan menyampaikan pidato sesuai dengan proyek pembelajaran pathway mereka. Dan kita dapat mengetahui di mana cara membuat pidato yang bagus. Kemudian sesi kedua adalah sesi penilaian. Sesi ini hanya ada di Toastmaster. Sesi ini kita akan mendapat umpan balik dari para penilai individu yang akan menilai pembicara sesi pidato yang direncanakan. Sehingga kita semua dapat belajar untuk menjadi lebih baik dalam berkomunikasi, bukan hanya para pembicara, karena akan disampaikan apa-apa cara untuk menjadi pembicara pidato yang lebih baik. Sehingga kita dapat menyampaikan pesan secara mangkus, sangkil, dan efektif. Karena sebagai pemimpin, hal ini sangat penting. Mari rekan-rekan Toastmaster dan para tamu, kita masuk pada sesi yang pertama, sesi pidato yang direncanakan. Hari ini kita memiliki 5 pembicara, yaitu kita akan sambut mulai dari pembicara pertama, yaitu Toastmaster Arini Amelan. Dan penilai individunya adalah Toastmaster Ayu Asamsi. Mungkin sebentar, Dan. Belum datang ya? Karena Arinia masih kesulitan buat login, jadi sepertinya langsung ke pembicara 3 aja, Desanya. Pembicara 3 langsung ya. Oke, karena ada ini, kita... Oh, ini udah masuk. Oke, ulang ya. Terus pembicara pertama kita adalah Arini, di mana Arini akan dinilai oleh penilai individunya adalah Ayu Asamsi. Ayu Asamsi pertama kali membuat nilai individu. Jadi, Selamat sudah memiliki keberanian untuk berbicara menjaga penilai pidato. Hari ini akan berpidato dari PET jalur pengembangan kepemimpinan. Proyek L1, level 1, proyek 3, riset dan presentasi. Dengan judul Antara Ijazah dan Buku Nikah. Wow, judulnya sangat menarik ya. Apa hubungannya antara buku nikah dan ini? Mari kita sambut pembicara kita hari ini untuk menyampaikan pidatonya dengan judul Antara Ijazah dan Buku Nikah, Buku Jasa dan Buku Nikah hari ini. Waktu untuk Anda. Oke, saya izin share screen dulu. Oke. Apakah layar saya terlihat dengan jelas? Masih hitam tapi sudah mulai ini. Oke. Sudah? Ya. Masih hitam tapi. Sudah jelas? Masih gelap kayaknya. Gelap. Mohon maaf, saya ulang dulu. Ya. Oke, sudah kelihatan tapi yang di share. Yang Zoom. Mungkin yang dibuka PPT-nya.
Adis. Saya dulu stop share. Ya. Semoga ini benar. Masih sama hari ini. Masih sama. Share screen aja, jangan share. Share screen terus buka. Tadi sudah benar yang pertama, share screen. Masih sama? Masih sama. Ganti ini aja, ganti di bawahnya kayak ada ini. Buka filenya dulu. Mungkin filenya belum dibuka itu, Den. Ya, kayaknya filenya sudah dibuka, belum dibuka. Sudah dibuka. Di File. ya. Oh my goodness. Santai, jangan panik. Tunggu aja, enggak usah. Belum juga? Masih loading, sabar. Masih loading. Masih loading. Sebelum juga. Oh my. Coba hari ini keluar dulu, share screen-nya baru buka PowerPoint. Buka PowerPoint dulu. Yap, sementara. Oke. Bagaimana kalau hari ini dicoba dulu, kita masuk ke pembicara selanjutnya. Hari ini dikasih waktu supaya tidak panik. Ya, kayaknya hari ini santai dulu dan kita ganti pembicara kedua dulu ya. Pembicara ketiga aja dulu, soalnya hari ini yang ini ya pembicara kedua, evaluasi. Tidak apa-apa. Pembicara ketiga kita adalah Desan Triswandika yang akan dinilai oleh Ismu Nandar. Kita sudah lama kangen pada Ismu yang sudah tidak hadir. Terima kasih sudah datang hari ini. Kemudian terus Master hari ini Desan akan berpidato dari jalur Pathway, materi presentasi, project level 1, level 1, project 2, evaluasi 2A, evaluasi dan umpan balik. Dengan judul dipisah atau disambung. Mari kita sambut pembicara kita, Desan Triswandika dengan judul dipisah atau disambung. Dipisah atau disambung Desan Triswandika. Waktu dan tempat. Terima kasih pembawa acara. Saya akan share. Bisa dilihat? Bisa. Apa suara saya bisa terdengar? Jelas. Jelas. Lebih suka komunikasi dengan orang baru dengan cara apa? Saya punya dua pilihan. Kanan berbicara secara langsung, atau yang kiri menuliskan pesan singkat. Dan mengapa? Bisa dijawab melalui kotak obrolan.
Wah, hampir jawabannya pilih yang kanan ya, dengan alasan yang berbeda. Saya suka berkomunikasi dengan orang baru melalui tulisan atau pesan. Ada pepatah, jangan menilai seseorang hanya dengan melihat penampilannya, apalagi bila belum mengenalnya. Saya menilai orang baru dari gaya tulisan mereka. Saya bisa melihat bagaimana saya cocok dengan seseorang dengan memperhatikan cara komunikasi mereka melalui tulisannya. Dan akhirnya saya merasa tersambung dan memikirkan untuk berlanjut. Mungkin karena saya terlatih dengan sering melihat tulisan-tulisan murid saya merasa melihat kepribadian seseorang melalui tulisannya. Jadi ini ceritanya ketika waktu itu saya tinggal di Bali. Saya ingin punya teman-teman baru, tapi saya mempunyai kekhawatiran bertemu secara langsung. Walaupun di Bali banyak tempat yang bisa memberikan kesempatan untuk bertemu. Akhirnya saya mencoba aplikasi pertemanan ini, yang mana membantu saya bertemu teman baru dan bisa mengenal mereka terlebih dahulu sebelum saya memutuskan untuk berlanjut. Suatu ketika, saya melihat seseorang di aplikasi tersebut. Sebut saja namanya Ari. Beberapa hal mengapa saya akhirnya menggeserkan tampilan profil dia ke kanan. Ini bermula saya melihat fotonya. Saya suka dengan selera berpakaian dia. Menarik. Dan yang pasti karena bagaimana dia menuliskan profil dia. Dia terlihat berpikiran terbuka dari hobi dia yang suka ngebir sembari di pantai. Tidak berselang lama, ada tulisan jodoh. Saya senang, akhirnya saya ada teman baru lagi, tetapi saya tidak langsung menyapa dia. Saya tunggu, 1, 2, 3, akhirnya dia menyapa. Halo, saya Ari, salam kenal. Dan komunikasi kami dimulai dari sana. Saya tidak begitu memperhatikan apa yang ditulisnya selama itu. Karena menurut saya aplikasi itu juga bukan tempat yang serius. Keseriusan akan terjadi jika akhirnya kami pindah ke aplikasi lain yang lebih formal dengan pembicaraan yang lebih dalam. Oh iya, Ari tinggal di kota kelahiran saya. Tetapi akhirnya Ari bertandang ke Bali dan mengajak bertemu. Dan waktunya memberikan Ari nomor pribadi. Cuma Ari belum pernah menghubungi saya di sana. Akhirnya waktu itu tiba. Kita setuju untuk bertemu dan kami berjanji akan minum kopi di tempat kesukaan saya. Ketika saya masih berkendara, dia mengontak saya melalui aplikasi lain. Saya kaget saja karena akhirnya dia menghubungi saya di sini. Mungkin ini fase baru pertemanan kami, dari kenalan menjadi teman. Di pesan singkatnya, dia tulis, "Aku udah di tempat kopi, kamu di mana?" Dalam hati saya tidak merasa apa-apa. Belum sempat saya balas, dia tulis lagi, "Pasti masih jalan ya. Aku udah masuk dan sudah dipesankan minumannya. Kamu suka kopi susu panas kan?" Saya mulai memperhatikan tulisan dia. Di dalam kendaraan, hati ini bergejolak gerah. Ingin bilang, Ari, ada perbedaan di dipisah dan di disambung. Di dipisah tuh untuk menunjukkan penempatan atau posisi, seperti contoh di depan, di belakang, di samping, di tengah, atau juga bisa di sesuatu tempat, seperti di sekolah, di rumah, di kamar. Dan di disambung tuh untuk mengatakan aktivitas yang dikerjakan oleh objeknya. Seperti minuman dipesankan. Dan ini ada contoh-contoh lain yang saya ambil dari kumparan. Diduga, dikendalikan, dan juga yang terakhir ini
diperpanjang. Mungkin contoh-contoh saya tidak nyambung dengan tulisan Ari. Jadi mari kita lihat tulisan Ari kembali. Dan mungkin Anda mau membantu saya untuk memperbaiki tulisan Ari. Baiklah, kalau ini di tempat copy, di mana ini disambung atau dipisah. Ya, dipisah. Kalau ini disambung atau dipisah? Ya, disambung. Baiklah para Toastmaster. Jadi saya tetap menyukai yang kiri walaupun Ari bukan orang baru lagi. Dan kami telah bertemu secara langsung. Ini karena menurut saya menulis pesan itu komunikasinya lebih mengena di hati karena yang pasti saya bisa melihatnya dengan detail. Dan juga ini meningkatkan literasi. Sayangnya hubungan Ari dan saya dipisah bukan karena kepribadian kami. Rasanya mungkin karena posisi kota yang berbeda. Teman-teman Toastmaster, coba kita lihat tulisan-tulisan kita kembali. Dinya apakah sudah disambung atau dipisah menurut kaidahnya. Kembali ke pembawa acara. Oke, terima kasih Desan dengan pidato yang sangat menarik, di mana orang bisa dikenali dengan tulisannya. Saya sendiri kadang kurang memahami bahwa itu dipisah dan disambung. Hari ini saya mendapat ilmu baru. Kemudian kita akan kembali ke pembicara pertama kita, yaitu Toastmaster Arini dari jalur pengembangan kepemimpinan level 1, Project 3, Riset dan Presentasi, dengan judul Antara Ijazah dan Buku Nikah. Mari kita sambut Arini dengan judul Antara Ijazah dan Buku Nikah. Antara Ijazah dan Buku Nikah, Arini. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah. Apakah suara saya juga? Sudah aman. Oke. Antara ijazah dan buku nikah. Ketika masih berada di jenjang pendidikan SMA, saya berimpian saya harus menjadi seorang sarjana. Anda tahu apa alasannya? Salah satu alasannya agar saya bisa terhindar dari praktek pernikahan dini yang akan terjadi pada saya setelah tamat SMA saat itu. Apa impianmu? Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat. Pernikahan dini adalah pelanggaran dasar hak asasi anak atau mereka yang menikah di bawah usia yang diperbolehkan oleh undang-undang. Perkawinan usia dini membatasi hak-hak anak atas pendidikan mereka, kesehatan, penghasilan, keselamatan, kemampuan, dan juga membatasi status ataupun peran dari seorang anak. Lalu, berapakah usia yang ditetapkan oleh undang-undang untuk pernikahan? Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dari perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Lalu, berapakah usia anak-anak? Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan atau mereka yang berusia 0 sampai 18 tahun.
Fenomena menikah dini bukan hanya menjadi milik Indonesia di Asia. Ingat, pernikahan dini terjadi di seluruh benua. Namun yang paling menonjol terjadi di benua Afrika dan Asia. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada 340.000 anak Indonesia menikah dini dalam setahun, sehingga menjadikan Indonesia menempati posisi 10 besar, atau lebih tepatnya pada urutan ke-7 penyumbang pernikahan dini di dunia, dan pada posisi kedua penyumbang pernikahan dini di tingkat ASEAN setelah negara Kamboja. Dilihat dari kasus yang terjadi, pernikahan dini melonjak selama masa pandemi. Tepatnya pada tahun lalu 2020, pernikahan dini meningkat menjadi 20%. Apa alasannya? Karena banyak orang yang di-PHK, pemutusan hubungan kerja, sehingga mengalami krisis ekonomi. Pernikahan menjadi salah satu jalan keluar yang mereka pikir bisa menyelesaikan krisis ekonomi, namun hanya sementara. Ada beberapa kasus yang terkenal dan menyebar pada masa itu, seperti pada 10 Oktober 2020 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, usia kedua mempelai sang gadis 15 tahun, pria 17 tahun, diduga karena kurangnya kasih sayang orang tua. Selanjutnya pada tahun 26 Desember 2020 di Sumatera Selatan, sang gadis, 2 orang gadis lebih tepatnya, berusia 18 tahun, menikah di waktu bersamaan dengan pria berusia 18 tahun. Yang lebih mirisnya lagi, pada tanggal 30 Juni 2020, seorang kakek berusia 44 tahun menikah dengan gadis 21 tahun. Rekan-rekan ingat, awalnya ditolak oleh orang tua sebanyak 2 kali. Namun dengan mahar 20 juta, oke, silahkan nikahi anak saya. Lalu, apa faktor pendorong dari pernikahan anak? 3 utamanya. Persoalan ekonomi, terutama masa pandemik seperti ini. Kedua, minimnya edukasi terhadap pernikahan, ataupun pikiran masyarakat, ataupun budaya patriarkal. Contohnya, pada dulu, orang tua beranggapan sang anak perempuan mereka adalah aset, di mana mereka bisa menopang ekonomi keluarga setelah pernikahan. Itu terjadi di lingkungan saya, di budaya saya, NTT. Selanjutnya, menghindari kehamilan di luar nikah. Ini bisa terjadi. Dilihat dari kasus yang terjadi selama musim ataupun masa pandemik ini, sekolah banyak ditutup, sehingga minimnya aktivitas yang membuat sang anak seperti tidak punya harapan. Lalu apa sih resiko pernikahan dini? Banyak sekali rekan-rekan. Salah satunya pelanggaran hak-hak anak sudah tentu. Resiko kematian bagi ibu dan bayi, KDRT dan perceraian. Meningkatnya putus sekolah karena kebanyakan mereka yang menikah sudah berhenti untuk melakukan persekolahan mereka ataupun pendidikan mereka. Selanjutnya, depresi. Psikis anak menjadi terganggu. Cara mengatasinya tentu ada. Yang pertama, kita harus menekankan kepada remaja, kalian harus mempunyai tujuan hidup kalian. Hindari pergaulan yang salah, berpikiran terbuka dengan banyak membaca, ataupun mencari tahu penguatan asuhan dalam keluarga. Dan untuk kita semua masyarakat, jangan berpikiran sempit ataupun patriarkal dengan mencap seorang gadis perawan tua jika tidak cepat menikah. Dan yang terutama, pendidikan. Ingat, pendidikan mampu mencerdaskan anak bangsa Indonesia. Melalui literasi juga menjadi salah satu cara paling ampuh mengatasi pernikahan dini. Rekan-rekan,
Mari kita cegah pernikahan dini dengan menikahi di usia yang ideal, minimal 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Rekan-rekan, stop pernikahan anak. Ingat, pelaminan bukan tempat bermain anak. Anak punya tempat, punya hak untuk menikmati masa muda mereka. Gapailah cita-cita kalian, terimalah ijazah, bukan buku nikah. Cegah pernikahan dini demi masa depan yang lebih baik. Stop perkawinan anak untuk kepentingan terbaik negara Indonesia bagi 80 juta. Selanjutnya, mari rekan-rekan stop pernikahan anak untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih hari ini atas pengetahuan bahwa kita masih ada masalah laten mengenai pernikahan dini, karena anak-anak adalah masa depan kita dan pernikahan dini menghalangi masa depan kita. Mari kita tepuk tangan untuk hari ini. Kemudian kita akan lanjut ke sesi kedua, pembicara kedua, yaitu adalah Puspita Rahayu. Puspita akan dievaluasi oleh Arini Tamelan. Puspita pada jalur PET, strategi motivasi, level 1, project 2A, evaluasi dan umpan balik, dengan judul Bocah Petualang. Mari kita sambut Puspita dengan judul Bocah Petualang, Puspita. Bolang si bocah petualang, kuat kakinya seperti kaki kijang, hap 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 hap. Teman-teman, ada yang masih ingat nggak sama serial TV Si Bolang? Coba tulis jawabannya di kolom chat. Atau ada penggemarnya juga nih. Oke, banyak ya yang ingat sama Si Bolang. Saya sendiri penggemar beratnya Si Bolang saat saya masih di bangku sekolah dasar. Saya tidak pernah melewatkan satupun episodenya. Begitu pulang sekolah, tanpa makan, tanpa ganti seragam, saya langsung nonton Si Bolang. Karena nonton Si Bolang, saya jadi kangen suasana di kampung yang sejuk, sunyi, dan banyak pepohonan. Saya selalu menantikan liburan sekolah agar saya dapat berpetualang ala Si Bolang bersama sahabat saya di kampung. Tak berapa lama kemudian pun, liburan datang. Saya sangat bersemangat mengunjungi kakek, nenek, dan sahabat saya di kampung. Setibanya di sana, kakek langsung mengajak saya ke kebun untuk memetik buah coklat. Saat itu, kakek memanjat buah coklatnya. Dan saya diminta untuk menangkap buah coklatnya. Hah? Lagi, Kak, lagi yang itu, di sana. Wih, hebatnya cucu kakek. Ya dong, Kek. Kan aku Si Bolang. Tahu Si Bolang nggak, Kek? Siapa tuh? Oh ya, teman-teman. Kakek dulu nggak punya TV di kampung. Saya malah tanya Si Bolang. Mana dia tahu. Tapi sekarang untung dia udah punya TV di sana. Lalu saya jawab, Si Bolang itu teman aku. Oh gitu. Kami pun melanjutkan memetik buah coklatnya. Tak berapa lama kemudian, saya akhirnya haus dan capek. Teman-teman, ternyata jadi Si Bolang itu capek banget.
saya baru menangkapnya 5 kali. Dan kakek yang melanjutkannya. Karena saking capeknya, saya pun duduk di bawah pohon sambil menikmati air kelapa. Segar. Tiba-tiba sahabat saya Tina datang mengajak saya bermain di sungai. Saya pun langsung semangat lagi dan kami pun bergegas pergi ke sungai. Saat berada di sungai, kami melihat ikan-ikan kecil yang sangat banyak. Kami pun mencari cara untuk menangkap ikan itu dan membawanya pulang. Saat itu kami melihat daun talas yang sangat besar. Besarnya melebihi telapak tangan saya. Lalu saya memetik daun talas itu. Dan Tina langsung mengambil ikannya menggunakan tangan. Iya, tangan. Tina hanya perlu menengadahkan tangannya ke dalam air. Tina langsung dapat 10 ikan sekaligus, saking banyaknya. Dan Tina langsung memasukkan ikannya ke dalam daun talas yang sudah disiapkan tadi. Lalu saya mengikat daun talas itu menggunakan sehelai ilalang. Kami pun sangat gembira mendapatkan ikan tersebut dan cepat-cepat membawanya pulang sambil menyanyi. Bolang si bocah petualang, kuat kakinya seperti kaki kijang, hap 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 hap. Teman-teman, itulah tempat masa kecil saya yang penuh dengan memori dan petualangan. Tempat di mana saya merasa hidup, merasa nyaman dan damai. Saat saya tumbuh dewasa, tempat itu saya jadikan obat karena terhubung dengan alam dan diri kecil saya, atau biasa dibilang inner child. Sampai detik ini, tempat itu tidak dapat tergantikan oleh apapun. Zaman sekarang memang sudah semakin canggih. Adanya gadget, sosial media, yang memudahkan kita mengakses segala sesuatu dengan sangat mudah. Tapi jika salah digunakan, dapat merugikan kita. Yang awalnya menggulir satu unggahan di sosial media, pada akhirnya menghabiskan waktu seharian. Teman-teman, mari kita lakukan perubahan untuk diri kita. Meningkatkan literasi dengan membaca buku pengetahuan atau pengembangan diri, atau mencoba hal baru, dan menjelajahi tempat baru yang pernah dikunjungi. Jangan cuma menjelajahi sosial media. Ayo berpetualang. Terima kasih. Kembali ke pengarah acara. Wah, sangat menarik. Walaupun saya belum pernah menonton Sibolang, saya jadi ingin menonton Sibolang. Kayaknya ceritanya menarik banget setelah dari pembicara Puspita menceritakan tentang Sibolang. Mungkin habis ini saya akan mencari tentang Sibolang. Sangat menarik ya. Kemudian hari ini kita akan lanjut ke sesi ketiga pembicara kita, yaitu Pak Agustinus Prasetyo yang akan dievaluasi oleh Lydia Sari. Pak Agus Prasetyo dalam jalur PET, Mastery Presentasi, Project Level 1, Project 2B, Evaluasi dan Umpan Balik, di mana dengan judul Pajak Kita. Untuk sesi
L1P2B, kita akan melihat dari sesi sebelumnya L1P2A untuk yang ditingkatkan pada L1P2B yang harus dimasukkan oleh Pak Agustinus Prasetyo. Mari kita sambut Pak Agustinus Prasetyo dengan judul Pajak Kita, Pak Agustinus Prasetyo. Apakah saya sudah terlihat? Sudah, aman. Suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Pajak kita. Tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian dan pajak. Demikian quote dari Benjamin Franklin. Rekan-rekan Toastmaster dan tamu yang saya hormati, apakah ini berarti bahwa setiap warga negara harus membayar pajak? Tanpa kecuali? Tunggu dulu. Kenali dulu pajak kita. Pajak hanya dibayar oleh wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Di kesempatan ini, saya Agus akan membahas 2 poin untuk memberikan literasi pajak, yaitu siapa yang wajib ber-NPWP, yang kedua, apakah wanita harus memiliki NPWP. Mari kita mulai. Poin 1. Siapa saja yang wajib memiliki nomor pokok wajib pajak? Dalam hukum pajak, ada 2 wajib pajak, yaitu wajib pajak badan perusahaan dan wajib pajak orang pribadi. Sekarang kita melangkah pada wajib pajak badan. Wajib pajak badan adalah badan usaha yang didirikan di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia. Harus memiliki nomor pokok wajib pajak paling lambat sebulan setelah usaha berdiri. Dalam perekonomian negara, itu ada usaha besar, menengah, dan kecil. Agar tercipta keadilan, pemerintah telah memberikan diskon 50% atas tarif pajak, yaitu berupa dengan pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk sektor usaha kecil dan menengah atau UMKM. Jadi misalnya tarif pajak besar, usaha besar itu 22% kali laba kena pajak, maka untuk yang UMKM dikenakan diskon, diberikan diskon 50% sehingga cukup membayar 11% dari laba kena pajak. Apa contoh usaha kecil dan menengah tersebut? Misalnya bengkel motor, penyelenggara acara, biro travel, dan lain-lain. Karena kemudian dirasakan masih berat, maka untuk sektor usaha dengan omset di bawah 4,8 miliar, diberikan tarif pajak final dalam jangka waktu tertentu sejak tahun 2018. Kemudian yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi. Harus memiliki nomor pokok wajib pajak hanya bila memenuhi 2 syarat, yaitu syarat subjektif, yaitu bertempat kedudukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau berada di Indonesia dan berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia, itu untuk WNA. Kemudian syarat objektif harus mempunyai penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Saat ini batasan PTKP untuk lajang sebesar 4,5 juta rupiah, atau seperti di atas jumlah setahunnya 54 juta. 4,5 juta rupiah sebulan atau 54 juta setahun. Jumlah tanggungan orang yang menjadi tanggung jawab wajib pajak orang pribadi dan tergantung sepenuhnya karena tidak berpenghasilan maksimal 3 orang. Masing-masing sebesar 4,5 juta rupiah setahun. Pada dasarnya wanita dianggap lajang kecuali dalam kondisi tertentu. Sekarang mari kita tebak-tebakan. Pertanyaan 1. Apakah seorang guru les piano
Sebut saja namanya Bu Emi. Pinjam ya. Yang mendapat penghasilan 2 juta sebulan harus memiliki NPWP dan membuat laporan SPT tahunan. Jawabannya apa teman-teman? Ketik 1 bila jawaban ya, ketik 2 bila jawaban tidak. Benar, tentu saja tidak. Karena tidak memenuhi syarat objektif, yaitu penghasilannya di bawah 4,5 juta rupiah sebulan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah anak asuh merupakan tanggungan dalam PTKP? Yuk, apa jawabannya? Ketik 1 bila jawaban benar, ketik 2 bila jawaban salah. Dan jawabannya adalah anak asuh bukan merupakan tanggungan, karena yang ditanggung hanya sebagian biaya saja, yaitu uang SPP. Lain cerita kalau anak angkat. Oh ya, dalam masa pandemi ini, ada insentif pajak terkait COVID-19 loh. Sekarang kita lanjut ke poin yang kedua. Apakah wanita harus memiliki nomor pokok wajib pajak? Wanita dapat menggunakan NPWP milik suaminya, kecuali bila menandatangani perjanjian pisah harta atau memang memilih untuk menjalankan kewajiban pajaknya secara terpisah dari suami. Apabila sebelum menikah, wanita sudah memiliki nomor pokok wajib pajak dan memutuskan untuk ikut NPWP suaminya, maka wanita tersebut dapat mengunjungi kantor pelayanan pajak di mana wanita tersebut terdaftar dan membuat permohonan untuk pencabutan NPWP-nya. Demikian seuntai literasi tentang pajak kita. Pajak kita digunakan untuk pembangunan Indonesia, baik untuk pendidikan, pembangunan infrastruktur, pembelian vaksin, ataupun insentif pajak terkait COVID-19. Jadi, jangan takut untuk memiliki NPWP bila persyaratan sudah terpenuhi. Jangan tanyakan apa yang negara berikan padamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan pada negaramu. Kembali pada pengarah acara. Terima kasih Pak Agus dengan sesi pajaknya yang sangat menarik. Saya sangat penasaran apa ya, ada untuk yang COVID ini ada tunjangan apa? Siapa tahu saya dapat, saya bisa menghemat pajak mungkin sedikit. Kemudian kita lanjut ke pembicara kelima, yaitu Seni Nomleni, yang akan dievaluasi oleh Ibu Emi Ernia pada jalur komunikasi visioner level 2, Project 2, mengenali gaya komunikasi dengan judul Secangkir Kopi Hitam. Mari kita sambut Seni Nomleni dengan judul Secangkir Kopi Hitam. Secangkir Kopi Hitam, Seni Nomleni. Apakah suara saya terdengar? Ya, suara terdengar jelas. Penampilan sudah oke? Sudah oke, sudah cantik. Baik, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan Toastmaster dan para tamu. Adakah di sini yang pernah menjadi pemimpin? Jika rekan-rekan pernah menjadi pemimpin, silakan tulis angka 1 di kotak obrolan, dan jika belum pernah, tulis angka 2. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian atas jawaban yang diberikan. Ternyata banyak yang pernah menjadi pemimpin. 3 tahun adalah waktu yang lama. Saya berdiri di teriknya matahari untuk berjuang di bidang olahraga. Saya dipercayakan untuk menjadi pelatih futsal di Nusa Tenggara Timur. Awalnya teman-teman saya terkejut dan gosip dengan jabatan yang saya miliki. Tapi
Saya tidak peduli dengan perkataan orang lain. Dengan rasa percaya diri, saya mengambil keputusan untuk beraksi lebih baik. Kita semua bisa menjadi pemimpin, meskipun tidak diangkat secara resmi atau menjabat sebagai direktur. Menjadi pemimpin tentu saja memiliki gaya komunikasi. Dengan komunikasi yang lancar, kita dapat terhindar dari rasa curiga dan salah paham. Di Toastmaster, saya mendapatkan 2 gaya komunikasi, yaitu berkomunikasi secara langsung dan inisiasi. Kedua gaya tersebut dapat mengatakan bahwa gaya komunikasi saya tegas, kompetitif, ramah, dan percaya diri dalam berkomunikasi secara langsung ataupun memulai komunikasi. Gaya ini saya lakukan di tim saya, yaitu tim futsal. Futsal adalah permainan yang dimainkan oleh 2 tim yang terdiri dari 5 pemain utama. Selain 5 pemain utama, masing-masing juga menyediakan 9 pemain cadangan. Tujuan dari permainan futsal untuk memasukkan bola ke gawang lawan dengan memanipulasi bola dan kaki. Sebelum memulai latihan, saya sering memberikan instruksi secara langsung kepada pemain. Kalian ingat, dalam lapangan selalu ada strategi. Yang pertama, fokus pada tim Anda. Artinya, kalian mampu apa yang terjadi di lapangan. Contohnya, jika ada teman yang cedera di lapangan, segera laporkan ke wasit atau pelatih, sehingga terjadinya pergantian pemain. Kedua, penggerakan lawan atau kecepatan dalam permainan. Dalam penggerakan lawan, kalian sebaiknya memiliki kecepatan dalam permainan. Dan saya berharap kalian menggunakan kemampuan kalian untuk melihat gerak-gerik lawan dalam mempertahankan bola. Yang ketiga, fokus pada pertandingan. Dalam pertandingan futsal, waktunya terbatas. Sebaiknya kalian fokus dalam pertandingan sehingga dengan waktu yang terbatas, kalian mampu mencetak gol ke gawang lawan, sehingga tidak timbul kata penyesalan atau sia-sia dalam pertandingan. Gaya komunikasi langsung dapat mengartikan saya untuk memberikan instruksi kepada pemain dengan baik. Sebagai pelatih, saya juga menjaga kebersamaan dalam tim. Saya sering menginisiasi teman-teman untuk berkumpul di akhir pekan. Markas terbesar kami di KFC dan tempat karaoke. Bagi saya, berkumpul di teman-teman ada sesuatu yang berarti. Karena kita tidak duduk untuk bercerita hal yang tidak penting, tapi kita selalu membahas tentang persiapan turnamen atau perkembangan latihan di lapangan. Herfian, bagaimana perkembangan latihan kamu di lapangan? Oh ya, Seni, perkembangan kita sudah 70%. Tapi banyak teman-teman yang izin tidak mengikuti latihan. Tidak apa-apa, sama juga di tim saya, itu hal biasa. Tapi saya takut kekalahan di dalam persiapan untuk turnamen. Teman, dalam pertandingan selalu ada kalah atau menang. Asalkan jangan kalah terus ya. Hahaha. Jenny ini bagaimana sih? Iya, saya tetap memberikan kamu semangat, tapi kamu percaya ya, kamu akan berikan yang terbaik untuk tim kamu. Pastilah, amin. Di lapangan, saya selalu memberikan instruksi atau yel-yel kepada pemain. Selamat sore, teman-teman. Di lapangan, kalian sebaiknya membangun kerjasama dalam tim. Sebelum berlatih, saya minta Wene untuk pimpin kita dalam doa. Sunyi dan senyap sejenak.
Mari kita panjatkan doa. Setelah Wene berdoa, mari kita panjatkan atau memberikan semangat kita dengan yel-yel. Siap pelatih? Selamat sore. Sore. Siapa kita? Indonesia. NTT maju. Semangat. Oke, mengelola suatu tim memerlukan kemampuan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik ibaratnya seperti secangkir kopi hitam. Perjalananku tak pernah usai. Seperti kopi yang tak pernah berhenti memberi inspirasi kepada saya. Walaupun rasanya pahit, tapi saya mampu menjalankan tugas saya sebagai pelatih. Terima kasih. Terima kasih. Ini ya jadi tertarik untuk bermain futsal walaupun saya tidak bisa karena pelatihnya memberikan yel-yel yang sangat menarik sehingga bersemangat untuk berolahraga. Dan karena pada zaman COVID ini kita perlu berolahraga, mungkin kalau saya mau bermain futsal, saya akan mengangkat Seni sebagai pelatih saya supaya saya bisa bermain futsal dengan semangat. Kemudian karena kita sudah 5 pembicara, maka kita panggil timer penghitung waktu kita, Tiger, untuk memberikan laporan. Tiger, waktu untuk Anda. Semua pembicara tepat waktu berada di kotak obrolan. Semua bisa dipilih atau? Arini melebihi waktu. Terima kasih. Jadi yang bisa dipilih adalah Seni, Pak Agus, Puspita, sama Desan. Nanti pemilihan akan pada setelah sesi evaluasi. Sekarang, sebelum kita masuk sesi evaluasi, mari kita masuk ke sesi foto dan break sejenak. Apabila ada yang mau ke toilet atau mau kemana, bisa. Mari kita panggil Seni untuk memimpin sesi foto kita. Seni, waktu dan tempat. Oke, baik. Mungkin teman-teman yang lain bisa nyalakan video. Toastmaster Arni, Ade Arawan. Mari kita ambilkan sesi foto bersama. Oke, terima kasih. Yang pertama ada 2 gaya. Yang pertama gaya bebas, yang kedua gaya literasi. Salam lambang literasi. Yang pertama gaya bebas ya. 1, 2, 3. Baik, tunggu sebentar ya, saya lihat. Oke, selanjutnya gaya literasi. 1, 2, 3. Oke, tunggu ya, saya lihat. Oke, berhasil. Silakan lanjut pengarah acara. Oke, terima kasih. Jadi kita sesi istirahat sejenak 3 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Jadi kita akan kembali 15.10. Ya, 15.10. Teman-teman. Oke, terima kasih. Kita sudah kembali ke sesi penilaian, di mana sesi penilaian kali ini akan dipimpin oleh penilai umum kita, yaitu Toastmaster Amelia. Waktu dan tempat, silakan.
Terima kasih banyak Toastmaster Denny. Kita akan masuk ke sesi penilaian, di mana sesi awal akan dilakukan penilaian dari pidato yang dipersiapkan. Saya akan dibantu oleh para penilai individu. Kita langsung masuk saja ke penilai individu pertama yang akan mengevaluasi pidato dari Arini. Untuk Ayu Asyamsi, dipersilakan. Terima kasih Toastmasters Amelia. Toastmasters Arini Tamelan, selamat karena sudah menyelesaikan proyek Anda. Sesuai dengan proyek yang Anda bawakan, yaitu penelitian dan presentasi, saya bisa melihat bahwa Anda melakukan riset yang mendalam. Dilihat dari data yang dipaparkan mendukung pidato yang Anda bawakan. Sekaligus, saya merasa sebagai audiens bisa menambah literasi saya dan juga rekan-rekan Toastmasters lainnya. Ada satu yang saya suka dari Toastmasters hari ini, yaitu pada waktu Anda memberikan contoh kasus nyata pernikahan dini yang disampaikan. Contohnya ada banyak, jadi pidato Anda bisa didukung. Saya jadi merasa bahwa, wow, ternyata pernikahan dini memang masih marak terjadi, bukan cuma di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Saya juga suka dengan gaya bicara Anda yang tegas dan bertenaga. Ini adalah pidato yang menurut saya cukup serius, tapi karena gaya pembawaan Anda, saya tetap menikmati pidato dari awal sampai akhir. Dan juga satu lagi, menurut saya ada satu hal yang bisa kita tiru, yaitu bagaimana Anda memberikan kalimat ajakan di akhir pidato. Saya yakin baik saya maupun rekan-rekan Toastmasters yang lain tidak bisa mengingat seluruh data yang sudah Anda paparkan. Akan tetapi, saya bisa mengingat pesan terakhir Anda sebelum Anda menutup pidato. Menurut saya, Anda akan lebih bagus lagi pidatonya, Toastmasters kali ini, apabila Anda bisa memvariasikan alat bantu presentasi. Mungkin contohnya bisa menggunakan video, sehingga contoh-contoh yang Anda sampaikan itu bisa merasuk ke dalam benak kita. Dan juga, kalaupun memang Anda menggunakan PowerPoint, Anda bisa menggunakan poin-poin singkat yang didukung dengan gambar ilustrasi. Tentunya yang berhubungan dengan poin yang disampaikan. Anda juga sepertinya bisa lebih menarik lagi apabila pidato yang berat ini bisa dipadukan dengan humor dan juga cerita pribadi. Itu sepertinya akan sangat menarik lagi karena apabila Anda melakukan presentasi yang cukup panjang dengan memberikan data saja, saya khawatir nantinya audiens akan banyak lupa dan juga tidak begitu menyerap apa yang Anda sampaikan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya tunggu pidato Anda selanjutnya, Toastmasters hari ini. Terima kasih banyak, Toastmaster Ayu Asyamsi. Ini pertama kali Toastmaster Ayu memberikan evaluasi. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu ya. Dan evaluasinya sangat konstruktif. Dan untuk selanjutnya, hari ini juga sepertinya pertama kali memberikan evaluasi ya. Jadi setelah tadi memberikan pidato dan sepertinya tadi agak tegang ya, sekarang udah agak lebih rileks. Sekarang Toastmaster hari ini giliran memberikan evaluasi. Untuk Toastmaster hari ini dipersilakan. Terima kasih. Sebelumnya mari kita beri tepuk tangan kepada Toastmaster Puspita karena telah menyelesaikan proyek 3 level 1-nya. Untuk Toastmaster Puspita, terima kasih karena hari ini kamu sudah memberitahukan bahwa ternyata hobi kita sama loh. Saat masih kecil, saya juga suka sekali menonton si bolang. Makan tidak makan, si bolang dulu. Dan terima kasih juga karena kamu sudah membuat Toastmaster Denny dan yang lainnya tahu kalau ada film yang berjudul Si Bolang. Toastmaster
Puspita, saya tertarik dengan pembawaan pidato Anda hari ini karena diawali dengan nyanyian. Dengan nyanyian itu saya seperti menikmati. Aduh, waktu kecil saya juga sempat menonton dan sempat mempraktekkan si bolang. Untuk Toastmaster Puspita, saya suka ekspresi Anda saat berpidato. Ekspresi Anda seperti sangat serius. Meskipun sedikit khawatir, sedikit gugup, saya rasa itu normal. Saya juga pasti gugup juga. Dan yang kedua, atribut yang Puspita gunakan sudah cukup membantu. Karena dengan begitu, dengan topi, anak si bolang berarti menggunakan topi dan juga bisa ada tas. Dan yang ketiga, gestur. Yang paling saya menikmati saat pidato Anda ketika Anda mempraktekkan percakapan Anda dengan sang kakek. Meskipun seperti ini, wah seperti menarik sekali. Selanjutnya, kontak mata. Kontak mata dengan audiens atau para penonton dari Toastmaster Puspita sendiri sudah membuat saya yakin bahwa manusia normal untuk merasa khawatir, namun cara mau mengatasi dengan kontak mata kepada audiens itu sudah sangat bagus. Untuk Toastmaster Puspita, saya punya saran untuk kedepannya jika masih berpidato tentang si bolang, bisakah memberikan video ataupun ciri-ciri dari si bolang, karena di sini banyak yang tidak tahu hobi kita semasa-masa kecil tahun 2000-an, anak suka nonton itu. Dan untuk selanjutnya saya sarankan untuk intonasinya boleh perlambat sedikit maksud saya, sehingga pidatomu ataupun gaya bernapasmu tidak seperti akan kehabisan napas. Terima kasih. Terima kasih Toastmaster Arini atas evaluasinya. Kita langsung lanjutkan ke penilai individu yang ketiga, yang sudah lama kita tidak jumpa. Toastmaster Ismu akan mengevaluasi dari Desan. Untuk Toastmaster Ismu dipersilakan. Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih Toastmaster Amel dan rekan-rekan Toastmaster dan para tamu. Mari kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk Toastmaster Desan. Saya ucapkan selamat untuk Toastmaster Desan untuk menyelesaikan L1 P2 evaluasi dan umpan balik ya di jalur pembelajaran presentasi mastery. Nah, materi yang disampaikan sangat menarik ya dan menambah pengetahuan baru untuk kita semua. Menurut pengamatan saya ada beberapa hal yang bagus dari pidato Desan. Yang pertama adalah pidato yang sistematis ya. Jadi sudah ada opening, isi, dan penutup. Dan juga menggunakan pengalaman pribadi ya, sehingga ini cukup menarik tadi kita dengarkan bersama. Yang kedua, untuk kejelasan suara sudah sangat clear, untuk secara teknikal sudah clear juga. Di awal sudah dipersiapkan sebelum melakukan pidato ya. Untuk kepercayaan diri saya lihat cukup santai, jadi nggak ada unsur-unsur ketegangan ya sama sekali pada saat Desan melakukan pidato dari awal hingga akhir. Pembukaan ya cukup unik ya, jadi menggunakan visual dan tidak terlalu banyak gambar. Jadi kan terkadang tuh kalau misalnya orang buat presentasi itu yang menurut aku yang menjadi salah satu faktor ini ya penentu ya, itu menarik atau enggak itu terlalu banyak teks ya. Jadi tadi aku lihat cukup banyak gambar dan cukup atraktif lah untuk presentasi yang dilakukan oleh Toastmaster Desan. Nah, karena ini Toastmaster, jadi pastinya akan ada selalu ruang ya untuk belajar dan meningkatkan kualitas pidato kita. Untuk membuat pidato dari Toastmaster Desan lebih mengagumkan lagi ya, saya ada beberapa saran. Yang pertama mungkin untuk kejelasan suara ya, jadi mungkin bisa memperagakan ya suara pria. Jadi kan tadi ada beberapa teks ya yang dibaca oleh pria dan wanita. Mungkin Toastmaster Desan bisa memperagakan pada saat Toastmaster Desan
membacakan teks dari pria yang dimaksud tadi ya pada saat melakukan presentasi. Oke, yang kedua adalah intonasi. Jadi tadi aku dengar intonasi sih sebenarnya sudah ada, namun pada saat saya dengar ya dari awal hingga akhir itu agak stagnan, jadi datar ya. Jadi pada saat closing pun tadi saya kaget, oh udah selesai ya gitu kan. Jadi mungkin bisa diperbaiki lagi untuk intonasi suaranya. Yang ketiga untuk kontak mata, mungkin ini jadi PR banyak orang lah ya, apalagi dengan adanya PowerPoint tadi itu cukup men-trigger sebenarnya. Jadi challenge-nya adalah ada baiknya kita pada saat melakukan presentasi dan udah ada materi PPT ya, kita tuh nggak terlalu sering melihat materi di layar. Jadi materi PPT kita itu khusus untuk audiens dan kita itu cukup fokus aja nih sama kamera sehingga kontak matanya pun juga terjaga ke audiensnya kita. Selanjutnya untuk bahasa tubuh tadi cukup banyak ini ya, kurang sih sebenarnya, kurang ya untuk bahasa tubuhnya. Yang saya lihat dari awal hingga akhir itu bahasa tubuh yang digunakan kebanyakan untuk melihat screen aja sih, seperti itu ya. Jadi mungkin bisa diimprove lagi untuk bahasa tubuhnya. Mungkin bisa challenge lah ya untuk next pidatonya bisa posisinya berdiri. Jadi mungkin itu bisa men-trigger lebih free, mungkin lebih bebas ya untuk menggunakan ruang yang ada. Dan untuk kejelasan emosi mungkin bisa lebih ditonjolkan lagi ya. Jadi pada saat senang gitu kan, senang ketemu dengan ini orang baru gitu kan, dan mungkin pada saat momen-momen bercerita pas berpisah tadi itu bisa lebih ditekankan lagi emosinya gitu, sehingga audiens pun juga bisa merasakan nih apa yang dirasakan The Sun pada saat momen-momen senang dan juga sedih seperti itu. Keseluruhan untuk pidato dari Toastmaster The Sun luar biasa dan saya suka, tetap semangat dan saya tunggu untuk pidato selanjutnya. Saya kembalikan ke pengarah. Penilai umum. Silakan. Ya, terima kasih banyak Toastmaster Ismu. Jangan lupa sama waktu ya. Tadi Tiger tuh udah kayak ini, udah kayak background-nya udah kayak ambulans. Ada strawberry, ada Toastmaster background ya. Jangan lupa untuk lihat waktu. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut lagi ke penilai individu yang keempat, yaitu akan mengevaluasi dari Pak Agus, yaitu adalah Lydia. Untuk Lydia dipersilakan. Halo, selamat sore teman-teman Toastmaster. Selamat sore Pak Agustinus Prasetyo. Terima kasih untuk pidatonya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah terlihat jelas? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, Pak Agustinus adalah level 1, project 2, evaluasi umpan balik, di mana yang sebelumnya di bulan Mei lalu diharapkan untuk diberikan quote atau kutipan di closing, di akhir, dan juga diharapkan membuat 2 slide, yaitu pajak badan dan pribadi, di mana untuk presentasi yang saat ini atau pidato saat ini, Pak Agustinus sudah memenuhi syarat, jadi sudah cukup bagus. Ada 3 hal yang saya lihat kelebihan dari pidato kali ini adalah yang pertama, suara cukup jelas, yang kedua, informatif, dan topik yang dibawakan cukup menarik, di mana kita membutuhkan informasi seperti ini. Yang ketiga adalah sangat interaktif karena Pak Agustinus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita berpikir dan juga mau berinteraksi. Dari beberapa hal yang sudah cukup baik, izinkan saya memberikan beberapa perbaikan atau feedback. Yang pertama adalah Bapak memulai dengan tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian dan pajak. Itu sangat bagus. Tapi di akhir dari presentasi atau pidato Bapak memberikan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Mungkin untuk kedepannya, quote pertama dan quote terakhir itu sama, lebih bagus apabila quote yang terakhir itu diucapkan di quote yang pertama, di kutipan yang pertama. Jadi dari presentasi ini saya tidak mendapatkan value-nya. Apakah Bapak ingin menerangkan tentang pentingnya membayar pajak atau pentingnya kita memiliki NPWP sebagai warga negara? Gitu. Jadi mungkin pertanyaannya adalah, sudahkah Anda membayar pajak tahun ini? Atau sudahkah Anda memiliki NPWP? Itu lebih jelas. Jadi strukturnya menurut saya kurang. Jadi kurang
kurang memenuhi sedikit saja. Ketika kita bilang, sudahkah Anda membayar pajak? Mohon dijawab. Saya bilang, oh saya belum punya NPWP, oh saya tidak memenuhi syarat. Atau sudahkah Anda memiliki NPWP? Dan isi dari pajak itu agak lebih terarah. Dan yang terakhir adalah ketika ada pertanyaan tentang anak asuh mempunyai tanggungan dalam PTKP, saya pikir kurang cocok dibawakan di acara Toastmaster ini. Mungkin kita bisa mengetahui teman-teman Toastmaster adalah kebanyakan yang single atau juga beberapa mungkin sudah berkeluarga, mungkin lebih dipikirkan kontennya yang sesuai dengan kita. Seberapa banyak dari teman-teman yang sudah memiliki NPWP. Dari situ dijabarkan lagi kayak kenapa kita harus bayar pajak. Atau untuk apa sih pajak yang kita gunakan. Jadi kita lebih mengedukasinya, lebih mengena. Seperti itu Pak Agustinus. Saya setuju dengan quote Bapak, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Teman-teman, sudah kamu membayar pajak? Silakan pengarah acara. Baik, terima kasih Toastmaster Lydia. Kita langsung lanjut lagi ke penilaian individu yang terakhir, yaitu Bu Emi yang akan mengevaluasi dari Seni. Untuk Bu Emi, dipersilakan. Ya, halo teman-teman, selamat siang. Apakah suara dan saya bisa terlihat dengan jelas pada siang hari ini? Baik, terima kasih. Saya akan memulai. Seni Nomleni, apa kabar? Terima kasih ya, ternyata kamu siang hari ini menampilkan gaya bicara, communication style sebagai seorang pemimpin. Nah, dari awal saya sudah mendengar pidato kamu tentang kepemimpinan, yaitu leadership, dengan bertanya kepada kita semua, siapa yang sudah pernah memimpin, dan kebanyakan kita semua sudah pernah memimpin, meskipun dalam komunitas yang kecil. Dan ini adalah sebuah pidato bagus yang dimulai dengan sebuah pertanyaan. Beberapa hal yang saya suka dari pidato Seni siang hari ini, yaitu Seni mampu mendemonstrasikan gaya komunikasinya dengan jelas, yaitu inisiasi atau memberikan arahan yang tegas sebagai seorang pemimpin, yaitu seorang pemimpin futsal. Dia sangat percaya diri menampilkan kepemimpinannya, gaya kepemimpinannya, bagaimana dia menginstruksikan kepada anak buahnya dari awal sampai akhir. Kemudian saya juga melihat Seni menampilkan seperti wayang gitu ya, dua tokoh saling berkomunikasi antara pelatih dan pemimpinnya. Ini adalah salah satu juga bentuk dari gaya komunikasi Seni yang sudah sangat tepat dia jalankan. Kemudian untuk vokal variety dan kejelasan suara sangat jelas dan terdengar tegas dari awal hingga akhir dengan dialek timur yang khas. Ini yang saya sangat suka dan mudah-mudahan juga para peserta meeting hari ini setuju dengan saya. Kemudian gerak tubuh, gesture, dan kontak mata. Saya suka dia melakukan pidato ini dengan berdiri, kemudian menggunakan topi, ciri khas para pemimpin, kemudian dia bergerak dari kiri ke kanan. Jadi bergeraknya menghidupkan gaya pidato dia. Kemudian saya melihat Seni sangat nyaman ya menyampaikan isi pidatonya, kemudian tujuan dari pidatonya, sehingga kita semua merasa seperti ikut bermain futsal dan dilatih bersama Seni. Mudah-mudahan teman-teman setuju. Sepertinya tadi kita semua terbawa ya sama semua pembicara. Saya hanya memberikan satu masukan di samping tadi Seni sudah memberikan seperti wayang itu ya, ada baiknya ke depan Seni menampilkan foto atau mungkin sedikit video kalau waktunya cukup, bagaimana Seni melatih anak buahnya atau bagaimana Seni tampil sebagai pemimpin atau pelatih futsal. Oh ya, satu lagi, Seni sudah memberikan kata-kata motivasi atau penyemangat atau juga moto kepada anak buahnya untuk bisa berlatih dengan tekun dan memenangkan sebuah pertandingan. Jadi saya pikir hanya itu Seni. Nah, seperti janji saya di awal,
Saya suka sekali berada pada sebuah komunitas yang melahirkan pemimpin atau kepemimpinan. Saya kasih hadiah 1 buat Seni untuk terus berkarya, untuk terus semangat. Begitu juga dengan teman-teman semua calon-calon pemimpin. Saya petik 1 kutipan dari Bung Karno. Gantunganlah cita-citamu setinggi langit. Kalaupun engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Saya kembalikan ke pengarah acara. Terima kasih. Terima kasih Bu Emi, luar biasa sekali kata-kata mutiaranya. Baik, kita bertanya dulu ke Tiger, bagaimana waktu dari para penilai individu? Semua penilai tepat waktu berada di kotak obrolan, nilai tetak layar. Ya, yang tidak bisa dipilih nanti Ismu karena waktunya sampai 4 menit ya. Baik, selanjutnya saya akan langsung mulai ke sesi evaluasi, sesi penilaian. Saya di sini akan dibantu oleh tim saya juga. Yang pertama tadi sudah dari Tiger, sekarang ke pengamat tata bahasa yaitu Dita. Untuk Dita bisa melaporkan hasil pengamatan. Oke. Hari ini saya mencatat sedikit tentang bahasa. Untuk kata dan kalimat, tadi saya mendengar kata berimpian, namun saya cek di KBBI, sebaiknya menggunakan berimpikan, yang berarti mempunyai impian. Kemudian tadi ada yang memulai kalimat dengan, jadi ini ceritanya, mungkin bisa menggunakan cerita ini dimulai dengan. Untuk tata bahasa, saya sedikit kurang bisa membahas soal ini, karena saya juga mempunyai kelemahan dalam tata bahasa. Untuk beberapa bahasa indah atau kata-kata yang indah, tadi ada yang menggunakan kata bertandang, yang berarti bertamu, berkunjung, atau singgah di patriarkar atau patriarki menurut KBBI, yang artinya perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Merasuk, yang artinya mendalam, meresap benar atau berkesan benar. Dan tadi ada yang beberapa yang menggunakan bahasa asing seperti inner child, gadget, clear, next, value. Mungkin lain kali lebih baik menggunakan bahasa Indonesianya seperti gadget, gawai, clear, jelas, next, selanjutnya, dan value, nilai. Namun untuk inner child mungkin agak susah karena deskripsinya cukup panjang. Untuk penggunaan kata acuan, yang menggunakan kata acuan hari ini, Toastmaster Puspita, Desan, Seni, Ayu Asyamsi, Denny, dan tamu kita Eva. Sementara yang lain saya tidak mendengarnya. Dan beberapa mungkin yang istilah atau singkatan yang mungkin saudara Toastmaster Tiger kurang mengenal, dan mungkin beberapa dari kita juga belum atau kurang familiar, yaitu KDRT dan NPWP. Itu saja dari pengamat tata bahasa. Terima kasih. Terima kasih Dita. Untuk pemegang peran selanjutnya adalah penghitung bunyi tanpa makna, yaitu Ayu Anantia. Untuk Ayu, saya persilakan. Terima kasih. Ini guguk saya juga sedang ikut memberikan laporan bahwa di depan ada sesuatu yang bergerak. Hari ini pertemuan Denpasar Bahasa sudah berjalan dengan baik. Untuk penggunaan kata-kata yang tidak diperlukan atau tidak ada gunanya di dalam pidato, untuk para pembicara kita semuanya sudah bagus. Tidak ada satupun yang menggunakan kata-kata yang tidak ada artinya. Ini adalah satu hal, keberhasilan ini saya rasa karena semuanya sudah mempersiapkan pidatonya dengan baik.
So, terima kasih buat para pembicara, hebat semuanya. Kemudian untuk para penilai, Ismu ada beberapa, Ismu, Lydia, dan Bu Emi ada beberapa sebagai kata yang tidak ada gunanya di antara pidato penilaiannya. Untuk Ismu sangat banyak kata ya. Untuk Lydia, Bu Emi, Dita juga ada kata mungkin. Kata ini sebaiknya tidak digunakan. Percaya diri saja. Katakan apa itu. Kami semua atau kita semua sebagai Toastmaster bisa mengerti bahwa penilaian adalah opini. Baik tidaknya kembali kepada pembicara. Untuk Eva ada beberapa juga di antara kata-katanya. Tidak apa-apa. Satu hal Eva yang bisa dilakukan untuk mengurangi kata-kata yang tidak berguna ini dengan berdiam atau pause dalam bahasa Inggris. Daripada mengucapkan kata sebaiknya tidak mengucapkan apa-apa. Itu cara solusi untuk mengurangi kata-kata yang tidak diperlukan. Kemudian untuk nilai umum dan pengarah acara saja, Denny pada saat memberikan pidato kepresidenan ada menggunakan beberapa kata tapi waktu menjadi pengarah acara tidak ada. Jadi ini sangat menarik ya. Menarik sekali. Mungkin karena pengarah acara sudah dipersiapkan, sedangkan untuk pidato di awal sebagai presiden kurang dipersiapkan. Dan kalau dipersiapkan ya Den, itu saja. Terima kasih kembali kepada penilai umum. Baik, terima kasih. Toastmaster Ayu, mungkin sebelum saya memberikan penilaian saya secara umum, saya ingin memanggil dulu Seni. Apakah votingnya sudah siap? Sudah. Oke, kita akan melakukan pemilihan dulu. Bisa di launch dulu mungkin. Oke. Karena sudah tidak tidak dilihat tata bahasanya, saya pakai campur bahasa Inggris dikit, nggak apa-apa ya. Oke, baik. Teman-teman, hari ini kita memiliki 2 sesi saja karena sesi pidato yang dipersiapkan tidak ada, yaitu pemilihan pidato yang dipersiapkan dan penilaian individu. Silakan teman-teman memilih. Oke, baik. Oh, masih. Sabar ya. Oke. Sudah. Sudah ya, terima kasih Seni. Oke, sekarang saya akan mulai untuk memberikan penilaian saya. Secara keseluruhan, acara hari ini berjalan dengan lancar, walaupun kita agak terlambat sekitar 2 atau 3 menit, mungkin untuk teman-teman nanti bisa lebih tepat waktu untuk hadir. Dan juga dari para pembicara, saya sangat menyukai, topiknya sangat beragam, dari pajak, terus dari pernikahan dini, dan juga bagaimana menjadi pemimpin sangat beraneka ragam. Dan saya lihat bahwa semua sudah mempersiapkan pidatonya dengan sangat baik. Kemudian dari penilai individu, mungkin saya dari per orang aja. Yang pertama dari Ayu Asyamsi. Jadi apa yang saya suka adalah bagaimana Ayu menceritakan evaluasi atau penilaiannya itu secara detail. Jadi dia menceritakan gimana sih dari slide Arini, itu ada bagian yang dia suka. Bagiannya itu yang di bagian tadi ada beberapa kejadian-kejadian yang terjadi terkait sama pernikahan dini. Kemudian dia juga memberikan saran bagaimana cara supaya presentasinya menjadi lebih baik.
Mungkin sedikit saran juga dari saya. Tadi kan ada juga saran berupa supaya memberikan humor di pidatonya. Mungkin bisa sedikit dicontohkan seperti apa. Jadi Arininya mungkin bisa tahu tentang hal tersebut. Kemudian untuk yang kedua itu Arini, yang hari ini sangat sibuk, selain menjadi pembicara juga menjadi penilai ya. Penilaiannya sudah sangat bagus, dan ada beberapa aspek yang saya juga, oh ya kalau misalnya ditambahkan ini kayaknya bakal lebih bagus ya. Itu sarannya sudah sangat bagus. Mungkin saran saya juga bisa lebih spesifik lagi bagian mana saja yang baik seperti itu. Kemudian juga sarannya juga mungkin untuk yang lain juga, kalau misalnya kita sudah mau mengakhiri suatu penilaian, jangan lupa untuk mengkonklusi atau menyimpulkan lagi apa saja hal-hal yang baik dan apa saja hal-hal yang bisa dibuat untuk meningkatkan pidato dari pidato tersebut. Lalu Ismu tadi juga sudah sangat baik, hal-hal positifnya sangat banyak, dan juga saran-sarannya juga sangat banyak sampai akhirnya overtime. Nah, saran saya mungkin kalau misalnya kita sudah melihat waktu nih, misalnya sudah hijau, nanti kita sudah mulai untuk, oh ya ini sudah saatnya saya memberikan saran, jadi sudah berhenti dulu memberikan yang hal positif. Jadi nggak semua hal-hal positif atau saran harus kita tampilkan. Kira-kira yang mana aja yang benar-benar pas buat yang mana aja yang faktor-faktor yang krusial yang bisa membuat pidatonya menjadi lebih bagus, kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya Lydia sebagai anggota yang sudah cukup lama, sangat konstruktif, dan saya rasa sarannya juga sudah sangat baik, bagaimana cara membuka dengan pertanyaan, kemudian meletakkan kembali di belakang untuk quotes-nya. Saya tidak ada terlalu banyak saran lagi sih untuk Lydia karena sudah cukup baik. Lalu untuk Bu Emi, kemarin Bu Emi sudah sangat khawatir pada saat menjadi penilai individu, tapi ternyata saat memberikan penilaian itu sudah juga cukup baik, Bu. Bu Emi khawatir nanti takut menyakiti perasaan yang dinilai, tapi ternyata sangat positif, bahkan di akhir itu bahkan memberikan hadiah berupa kata mutiara. Mungkin itu sekilas untuk para penilai individu. Nah, untuk para pemegang peran, yang pertama itu saya berterima kasih untuk Tiger yang sudah membantu klub debat menjadi penghitung waktu, kayaknya orangnya sudah tidak ada. Dan Tiger juga memberikan pada saat sudah merah, dia memberikan sinyal berganti-gantian, jadi kita lebih waspada ke waktu tersebut. Itu merupakan contoh yang sangat baik. Kemudian untuk Dita, sebagai pengamat tata bahasa, hal positif yang saya suka dari tadi cara Dita memberikan laporan adalah bagaimana dia kadang-kadang kita lupa menggunakan kata sinonim atau kata-kata baru seperti kayak tadi bertandang. Nah, kita sering lupa ada kata tersebut. Nah, dari evaluasinya Dita kita bisa melihat bahwa oh, ada kata baru atau sinonim lain yang bisa dipakai. Jadi variasi kata-kata dalam saat kita pidato jadinya lebih banyak. Kayak gitu. Satu saran untuk Dita, mungkin jangan lupa juga kata-kata mutiaranya dicatat ya. Dan untuk Ayu, saya tidak ada saran lagi, sudah sangat bagus, dan saya suka di mana Ayu benar-benar memperhatikan bahwa oh, kalimat yang sering dipakai sama Bu Emi itu atau Dita adalah mungkin. Jadi benar-benar kita lihat bahwa Ayu ini sangat mendengarkan dan sangat perhatian terhadap pertemuan kali ini. Baik, mungkin itu saja, dan satu saran juga dari saya, jangan lupa untuk menghidupkan kamera ya teman-teman. Yang lain kita ingin lihat wajahnya juga. Oke, mungkin itu saja dari sesi penilaian umum saya kembalikan ke Denny. Oke, terima kasih penilai umum atas penilaian yang sangat detail dan menjangkau semua orang. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat, kita telah sampai pada penghujung pertemuan daring dari Denpasar Bahasa Toastmaster. Terima kasih sudah hadir dan memeriahkan acara ini dari awal, pertengahan, hingga saat ini.
Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Sampai jumpa 2 pekan mendatang. Salam hormat, terima kasih dari saya. Pengarah acara undur diri dan menyerahkan kendali kepada Presiden Debat untuk menutup pertemuan siang hari ini. Disilahkan. Oke, terima kasih pengarah acara atas sambutannya yang menarik. Saya sekarang sebagai Presiden akan memanggil para tamu, terutama Ibu Eva, untuk menyampaikan kesan dan pesan dari pertemuan hari ini. Silakan waktunya. Apa ya, menarik, di sini saya belajar banyak mengenai cara berkomunikasi yang baik, dengan benar, memakai kata yang bagus, terutama yang benar sih, karena kadang-kadang sehari-hari kita, memakai kata-kata yang banyak, tidak umum. Jadi kadang-kadang maknanya itu bisa bercabang atau menimbulkan salah paham. Kalau di sini saya lihat, semuanya tuh kata-katanya tuh jelas sekali. Jadi saya belajar juga berkomunikasi dengan baik di sini. Oke, terima kasih. Semoga datang lagi. Ditunggu 2 minggu. Terima kasih, Bu Iya. Eva. Iya, Oke, mari kita makasih. sambut Toastmaster yang lumayan sering datang, yaitu Pak Ade. Pak Ade, apakah Anda ada di tempat? Iya. Ya. Ya, Gimana kesan dan halo, pesan? selamat sore Toastmaster Denny dan juga rekan-rekan semuanya. Senang sekali bisa hadir di pertemuan Denpasar Bahasa Toastmaster hari ini. Halo Toastmaster Ayu dan rekan-rekan semuanya. Saya saking semangatnya, jadi kemarin tuh saya kira hari Minggu saya sudah sampai menghubungi Toastmaster Denny, saya masuk, kok belum ada, saya kira ketinggalan karena kemarin saya lagi vaksin di daerah Bintaro, buru-buru 30 menit pulang. Biar nggak ketinggalan hadir, senang sekali hari ini bisa hadir kembali di pertemuan Denpasar Bahasa Toastmaster setelah absen berapa kali, dan selalu banyak hal positif yang saya dapatkan, itu pula yang tidak pernah membuat saya ketika ada kesempatan ingin selalu hadir, dan juga saya rasa hal ini yang harus dipertahankan. Dan juga saya ucapkan selamat kepada Toastmaster Denny yang terpilih sebagai Toastmaster of the Year di Division J ya, luar biasa sekali. Ini sangat menginspirasi teman-teman Toastmaster lainnya, dan juga harapannya hal ini bisa dipertahankan sehingga debat, saya katakan kecil-kecil cabai rawit meskipun baru berdiri, tapi jangan mau kalah sama yang lain. Terima kasih, kembali ke Toastmaster. Terima kasih Pak Ade. Wah, sudah vaksin ya. Semoga nggak ada reaksi yang ini yang kurang. Soalnya banyak orang yang ada reaksi. Terima kasih. Ditunggu kehadirannya kalau ada waktu lagi Pak Ade. Kemudian untuk Toastmaster berikutnya, Arni yang sering datang, gimana kesan dan pesannya? Masih mute kayaknya. Oke, terima kasih. Saya senang sekali bisa hadir di debat, karena memang debat ini seperti yang disebutkan oleh Toastmaster Ade tadi, memang sangat inspiratif sekali ya. Tidak ingin ketinggalan setiap meetingnya. Bicaranya keren-keren, dan selalu ada nuansa yang berbeda di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mas Rafni, ditunggu kehadiran. Oh ya, kita kelupaan untuk membagikan siapa untuk pemenang. Mari kita sambut balot counter kita, Seni, untuk menyampaikan. Oke, baik. Terima kasih, Toastmaster Denny. Pemenang kita hari ini, pembicara terfavorit adalah, ya. Puspita, Toastmaster Puspita. Selamat. Untuk penilaian individu adalah Toastmaster Ayu Asamsi. Selamat ya untuk para pemenang. Untuk teman-teman yang lain belum menang, kita berjuang lagi.
Kalau kalah menang itu hal biasa, tapi tetap semangat. Terima kasih. Oke, terima kasih Jenny untuk menyampaikan ini. Sekarang pertemuan kita tutup dan selamat untuk para pemenang. Semoga teman-teman bisa mendapat manfaat dengan pertemuan ini dan menjadi lebih baik ke depannya. Karena kita berusaha lebih baik dan lebih baik untuk setiap saat. Terima kasih penutupan pertemuan saya tutup hari ini. Tok. Terima kasih semuanya. Terima kasih.